Menurut MG Makiwadala, eksternalitas merupakan sebuah dampak dari tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi seseorang atau pihak lain. Jika dampak yang ditimbulkan merugikan, maka disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampak yang ditimbulkan menguntungkan, maka disebut eksternalitas positif. Penyebab adanya eksternalitas yang pertama, keberadaan barang publik. Yang kedua, sumber daya bersama. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Dan yang terakhir, kegagalan pemerintah. Jenis-jenis eksternalitas. Dari segi dampak terbagi dua, ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Lalu, dari segi sebab akibat terbagi empat. Yang pertama, eksternalitas produsen terhadap produsen. Yang kedua, eksternalitas produsen terhadap konsumen. Yang ketiga, eksternalitas konsumen terhadap produsen. Yang keempat, eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Lalu, ada juga lainnya terbagi dua. Yang pertama, eksternalitas uang dan yang terakhir eksternalitas teknikal. Solusi untuk mengatasi eksternalitas yang pertama, regulasi. Yang kedua, pajak Pigovian, yang ketiga subsidi, dan yang terakhir internalisasi. Contoh eksternalitas terbagi menjadi dua, ada eksternalitas negatif dan ada eksternalitas positif. Eksternalitas negatif misalnya polusi air, di mana ada tumpahan minyak kapal tanker. Nah, hal semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan dapat mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Untuk eksternalitas positif misalnya dalam perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan, maka hal ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya kepada pekerja ataupun perusahaannya, melainkan bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Respon publik di antaranya yaitu yang pertama pajak, yang kedua subsidi, dan yang ketiga regulasi. Respon pribadi. Yang pertama ada tawar-menawar, di mana ketika ada hak milik, maka respon terhadap eksternalitas adalah berupa tawar-menawar dengan membayar dalam harga tertentu. Yang kedua ada cost theorem, di mana jika pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya. Yang ketiga ada merger, di mana ketika perusahaan merger, maka eksternalitas akan menjadi urusan internal. Dan yang keempat ada social convention, di mana mencoba mendorong orang untuk memperhitungkan eksternalitasnya masing-masing. Kesimpulannya, eksternalitas terjadi karena beberapa hal, seperti ada aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Namun, di satu sisi, eksternalitas ada juga yang positif dan negatif. Ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan. Eksternalitas dapat menyebabkan inefisiensi pasar. Eksternalitas dapat menyebabkan pasar tidak dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Hal ini disebabkan oleh harga pasar yang tidak secara tepat mencerminkan biaya tambahan atau manfaat bagi pihak lain. Solusi untuk mengatasi eksternalitas ada beberapa cara, diantaranya regulasi, pajak Pigovian, dan pemberian subsidi.